Nazam, kitab Nazam Buya halaman 27 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu yaqsidu bil ulumi wujudahu li sa'adatil uqbal azimati naila. Katujuh ngamaksud pisan ku ilmu teh menangna kabagjaan akhirat nu ageng anu punjula. Yang ketujuh, tanda alimul akhirah bermaksud, sangat bermaksud dengan ilmunya agar supaya mendapatkan kebahagiaan akhirat yang sangat agung, yang sangat utama. Jadi alimul akhirah, tujuan di dalam ilmunya itu agar supaya menghasilkan kebahagiaan kelak di akhirat. Yang mereka cari adalah ingin bahagia kelak di akhirat. Fayakunu muhtamman bi ilmil batini wa riqaba qalbin lisiyasati fa'ina. Yaitu tandanya mereka bertujuan dengan ilmunya itu ingin bahagia kelak di akhirat. Tandanya yaitu mementingkan, sangat mementingkan kepada ilmu batin. Maksud batin di sini ilmu yang berkaitan dengan hati. Ilmu yang berkaitan dengan kebersihan hati. Karena kebersihan hati ini sangat penting. Sangat penting. Hati kita ini harus dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Hati kita harus diobati dari penyakit-penyakit hati. Sangat penting ilmu yang berkaitan dengan hati. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan hati yaitu ilmu tazkiyatun nafsi, yaitu ilmu tasawuf. Mutawaqi'an li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jala. Yaitu sangat mementingkan kepada ilmu batin, niten, merhatikan kepada hati, memelihara yang sempurna. Mereka ulama-ulama akhirat itu sangat memperhatikan di dalam urusan masalah hati. Bagaimana ini hati ya terjaga dari segala penyakit. Bagaimana ini hati bisa bersih dari segala kotoran hati. Bagaimana ini hati agar supaya sehat dari penyakit-penyakit hati. Nah, ulama akhirat itu ke situ sangat mementingkan sekali ilmu yang berkaitan dengan hati. Itu tanda ulama akhirat. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya juz 1 halaman 230. Juz 1 halaman 320. Beliau menjelaskan wa daqaiqu hadhil ma'ani, bahwa daqaiq yang lembut dari ini makna-makna yang tadi dijelaskan. Ibu-ibu jempling, dianjar jempling. Yang bagi ayyal hadha man yura'i qalbah. Seyogianya memperhatikan, melihat, memperhatikan, ngareret orang yang betul-betul menjaga hati. Jadi amal itu ada amal perbuatan jasad, ada amal perbuatan hati. Ada kebaikan yang kita lakukan dengan jasad kita, ada kebaikan yang kita lakukan dengan Jadi ada kebaikan hati, ada kebaikan jasad.
Begitu juga dosa. Ada dosa jasad, ada dosa hati. Jadi kebaikan hati ini nggak tanggung-tanggung. Kalau baiknya nggak tanggung-tanggung, bisa jadi selamat orang tersebut. Itu kebaikan hati. Teu kagok. Jelema lamun alus hatena, kalakuan hati mah teu kagok. Mun hadena teu kagok nyalametkeunana, mun gorengna teu kagok nyilakakeunana. Eta pagawean hati. Harus tuh bapak-bapak tunduh wae. Tunduh wae. Lawan tunduh nanya. Jadi pagawean hati lamun nu saena teu kagok nyalametkeunana. Teu kagok. Ya. Pada melan mana ya, pekerjaan hati kalau yang baiknya luar biasa. Ya. Luar biasa. Non bahasana teu kagok, bahasa Indonesia teu kagok. Tidak tanggung-tanggung. Nah, ya. Jadi kebaikan hati itu kalau kebaikan hati itu tidak tanggung-tanggung menyelamatkannya. Kelas sahawai. Bahkan kelasna lain jelema satu. Kelas binatang, tapi dia punya akhlak hati, kebaikan hati. Bisa jadi kekasih Allah. Contoh seperti seekor anjing ashabul kahfi. Itu anjing binatang, bukan manusia. Ashabul kahfi. Seekor anjing ashabul kahfi, dia ada mahabbah, ada ikatan cinta kepada kekasih Allah, kepada ulama-ulama Allah. Allah taikkan derajatnya menjadi kekasih. Tuh tekagokan, tuh ika dilebetkan ke mana? Ke surga, diabadikan, dikhususkan, diistimewakan ku Allah. Sehingga itu seekor anjing ashabul kahfi diistimewakan oleh Allah, sehingga masuk ke dalam kira-kira anu asup ke surga para kekasih Allah atau wasanes para kekasih Allah, ya, yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi oleh, sehingga seperti itulah contoh ya akhlak hati itu diantaranya cinta terhadap para kekasih. Gara-gara eta gogog ya, gara-gara seekor anjing tersebut dia cinta kepada kekasih Allah, maka Allah mengangkat derajat seekor anjing tersebut. Pada lombanya gogok deh, gogok seurde ya. Tapi gogok iya mah istimewa. Ada seekor anjing yang diistimewakan oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Luar biasa, diabadikan di dalam Quran ya, di dalam surat Al-Kahfi. Ada apa di dalam dirinya seekor anjing ini? Ada kecintaan kepada kekasih Allah ya. Bila kurang elek ku gogog aing. Kadenya tong kawan ku gogog. Gogog seekor anjing, dia cinta kepada kekasih Allah. Dia cinta kepada ulama Allah. Maka diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi tetap ada tanda-tanda di dalam anjing tersebut, bukti kekasih Allah. Apa tandanya? Dia tidak mau jauh dengan kekasih Allah. Dia ikut terus. Ketika ashabul kahfi dilempari, anjingnya terlempari juga. Hati ini ada apa? Ada pengorbanan juga itu seekor anjing. Bukan hanya mengatakan saya cinta kepada kekasih Allah. Tidak dengan ucapan saja, tapi ada pengorbanan. Apa pengorbanan seekor anjing ashabul kahfi? Dia menjaga ashabul kahfi. Dia membantu ashabul kahfi. Dia jaga ashabul kahfi. Dia ikut ashabul kahfi. Ketika ashabul kahfi dicaci, seekor anjingnya pun dicaci. Kena. Anjing nakeun kena. Awalnya dari mana? Dari pekerjaan hati. Yaitu ada kecintaan. Maka ketika ada kecintaan nanti ada kalau ngaku cinta tapi tidak ada pengorbanan, itu bisa dikatakan palsu cintanya. Cintanya palsu. Jika mengaku cinta tapi tidak ada nah, gitu. Jadi orang itu kudu aya pengorbanan. Dimana kita mengaku cinta Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus siap berkorban demi yang kita cinta.
cintai, baru ada dikatakan cinta di dalam hati kita. Kemudian itu akhlak yang baik dari hati. Akhlak yang baik dari hati diantaranya kita wajib mencintai para kekasih-kekasih Allah. Wajib kita cintai. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat beserta yang ia cintai. Siapa yang kita cintai di dalam hati kita? Apa yang kita cintai dalam hati kita? Itu dengan akan kumpul dengan yang kita cintai nanti di akhirat. Ya. Cinta kepada yang dilaknat oleh Allah dikumpulkan nanti dengan yang dilaknat oleh Allah. Cinta dengan yang diridhoi oleh Allah nanti di akhirat dikumpulkan dengan yang diridhoi oleh Allah. Tinggal kita tanya, kita ini cinta kepada siapa? Hati kita ini. Hati-hati kita mencintai itu harus betul-betul diperiksa. Kita cinta kepada siapa? Kita mengidolakan siapa? Itu pengaruhnya besar. Hati-hati di akhirat nanti. Ada orang ahli ibadah, tapi kok dikumpulkannya dengan ahli maksiat? Oh, gara-gara karena di dalam hatinya cintanya kepada ahli maksiat. Hati-hati, ya. Jangan sembarangan kita menanamkan kecintaan kepada seorang, menyimpan kecintaan kepada seseorang. Lihat dulu, dia itu kekasih Allah bukan? Orang yang diridhoi oleh Allah bukan? Harus kita kontrol. Tong sagawaya, orang mika cinta kahiji jalma, kahiji makhluk. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan dikumpulkan beserta yang kita cintai. Oleh karenanya harus hati-hati. Siapa yang ada dalam hati kita? Itu harus kontrol. Itu masalah akhlak batin yang baik. Jadi kalakuan hatema saur Buya Sepuh radhiyallahu anhu teu kagok. Lamun nu hadena teu kagok nyalametkeunana. Munu gorengna teu kagok nyilakakeunana. Itulah kalakuan hate. Karena tadi contoh saha gogok seekor anjing, dia nggak sholat kok, nggak zakat kok, nggak haji kok, gogok tuh seekor anjing. Tapi karena ada mahabbah, nah itu tertanam di dalam dirinya seekor anjing Ashabul Kahfi. Kecintaan kepada ulama-ulama Allah. Nah ini yang harus kita perjuangkan di dalam hati kita. Tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada para kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal. Kemudian akhlak yang buruk pun tidak tanggung bisa mencelakakan. Contoh iblis. Contoh siapa? Iblis. Dalam segi ilmu, tinggi ilmu iblis. Ilmunya tinggi iblis. Ya, dalam segi ibadah, hebat ibadah iblis. Tapi kenapa kok iblis dilaknat oleh Allah? Kenapa kok iblis menjadi makhluk yang diancam, dicela, ya, diusir dari rahmat Allah? Kenapa? Karena ada satu kelakuan hati yang tidak Allah ridhoi. Kebusukan akhlak yang ada dalam diri iblis. Apa? Kesombongan. Tuh teu kagok. Nu getol ibadah ge gumede mah cilaka.